أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Bapak, Ibu-ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majlis ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau menjawab sebenarnya pertanyaan yang kemarin disampaikan berkaitan dengan istri yang menggugat cerai suaminya, atau dalam istilah fikihnya dikenal dengan hulu. Istri menggugat cerai suami. Ini pertanyaan yang kemarin. Adapun pertanyaan yang berkaitan dengan bolehkah perempuan yang masih dalam masa iddah ikut kajian atau tidak, itu jawabannya sudah kami serahkan ke Ustaz Fandi. Nanti tanya. Sudah jawabannya saya kirim. Jadi boleh atau tidaknya orang atau perempuan yang masih dalam masa iddah keluar rumah untuk ikut majelis taklim, boleh atau tidaknya nanti mungkin dijelaskan gitu oleh Fandi. Bapak Ibu rahimakumullah, adapun pada kesempatan kali ini salah satu pertanyaan yang disampaikan kemarin berkaitan dengan istri yang menggugat cerai suami. Adapun di pertemuan-pertemuan yang akan datang, saya juga masih tetap berharap ada pertanyaan yang muncul seputar keislaman nanti disampaikan dan akan kami jawab di pertemuan berikutnya, akan menjadi pembahasan di pertemuan berikutnya. Bapak Ibu rahimakumullah, hulu kita mulai dari pengertian. Hulu itu adalah gugatan cerai dari istri kepada suaminya, bukan kepada suami orang lain. Gugatan cerai dari seorang istri kepada suaminya yang menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan antar keduanya itu. Dengan catatan ada keridhaan antara suami dan istri tersebut, termasuk juga dengan adanya kompensasi atau ganti rugi yang diserahkan oleh istri kepada suami. Dan berani menggugat suami harus siap membayar apa? Kompensasi ganti rugi. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, hulu adalah gugatan cerai yang dilayangkan oleh istri kepada suaminya, yang dengan hulu itu menjadikan hubungan ikatan pernikahan itu terputus. Dengan catatan antara suami dan istri tersebut ridha untuk sama-sama memutus hubungan pernikahan itu, dan dengan catatan pula si istri memberikan sejumlah ganti rugi atau kompensasi yang diserahkan kepada suaminya. Jelas Ibu ya kira-kira ini? Belum? Setelah ini Bapak Ibu rahimakumullah, status hukum dan hikmah hulu. Hulu atau gugatan cerai istri kepada suami itu diperkenankan di dalam
Islam. Tentunya nanti ada beberapa catatan-catatan ya. Tentunya dengan beberapa alasan. Faidah hulu ini tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, agar istri itu bisa juga terlepas dari suami ketika mungkin si istri sudah tidak memiliki hubungan yang harmonis, tidak memiliki kecocokan gitu. Dan juga Islam memberikan solusi kepada istri tadi kalau memang sudah hubungan pernikahan itu tidak bisa dilanjutkan, maka istri ternyata juga diberikan hak oleh Islam untuk apa? Memutus hubungan pernikahan itu dengan cara apa? Khulu itu tadi, gugatan cerai. Karena bagaimanapun ketidakcocokan dalam rumah tangga itu tidak hanya bersumber dari suami ya, baik-baik betul ya. Juga kadang-kadang istri mungkin sudah muak gitu ya, bukan muak ya, sudah tidak harmonis. Selain Al-Quran, ada juga hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kebolehan istri menggugat cerai suami. Disebutkan dalam sebuah hadis, Bapak Ibu alhamdulillah, ada seorang perempuan, seorang istri, istrinya Thabit bin Qais. Jadi ini Bu Thabit gitu ya. Kalau orang Jawa biasanya Pali Bu Fauzi gitu kan ya. Iqbal Bu Iqbal gitu kan. Bu Sri gitu. Nah ini. Jadi ada sahabat perempuan yaitu Bu Sabit gitu. Karena suaminya Sabit namanya. Berarti Bu Sabit. Bu Sabit gitu datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menyampaikan, Bu Sabit ini, ya Rasulullah, aku tuh tidak menjelekkan agama dan akhlak suamiku Sabit. Jadi Bu Sabit ini tidak keberatan dengan agama dan akhlak suaminya. Artinya akhlak dan agama suaminya baik-baik saja. Namun kata Bu Sabit, aku cuma khawatir akan kufur. Maksudnya kufur dengan kebaikan suami. Maksudnya Bu Sabit ini belum mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya. Ya Rasulullah, kelihatannya saya tidak mampu mengemban tanggung jawab sebagai seorang istri. Belum mampu atau khawatir saya tidak bisa memenuhi hak-hak suami saya. Ini maksud belum dipahami ya Bu ya. Contoh kecil aja ya, perempuan yang mungkin belum khawatir tidak bisa memenuhi hak-hak suaminya. Alhamdulillah, misalkan ada seorang istri cacat misalkan. Alhamdulillah ya. Ada seorang istri cacat, sakit pol-polan misalkan. Dan oleh dokter ini Pak Sabit, ini istri jenengan ini sudah sakit parah. Kelihatannya sudah tidak akan sembuh. Maka itu mungkin salah satu, ini kan Bu Sabit kan tidak menjelaskan Bapak Ibu alasan spesifiknya apa, tapi dia hanya menyampaikan bahwa saya khawatir tidak bisa memberikan hak-hak istri, hak-hak suami saya katanya. Kata Runa, beliau sedang sakit ya gitu ya. Kalau dia sakit, otomatis kan dia punya kewajiban melayani suami, dan sedangkan kondisinya beliau saat itu sakit. Makanya beliau inginlah ajukan gugat cerai saja. Itu maksudnya. Nabi bersabda, ya sudah kata Nabi, kembalikanlah kebun miliknya. Maksudnya ladang yang dulu dijadikan mahar oleh Pak Sabit gitu. Ini Pak Sabit dan Bu Sabit. Kata Nabi, sudah nggak apa, boleh kok kata Rasulullah, karena memang sudah kamu khawatir tidak bisa memenuhi haknya Pak Sabit sebagai suami. Jadi nggak apa.
Tapi sebagai bentuk kompensasi ganti rugi katakanlah seperti itu, ladang atau kebun yang dulu menjadi mahar pernikahannya Pak Sabit balikin tuh, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Pak Sabit bilang oke katanya, iya kalau begitu nggak apa-apa. Maka istrinya pun Bu Sabit ini mengembalikan ladang atau kebun tersebut kepada Pak Sabit suaminya. Maka Nabi pun memerintahkan Sabit. Maksudnya memerintahkan apa? Mengucapkan kata-kata talak perpisahan. Ya, intinya mengucapkan kata-kata yang di situ mengandung petunjuk bahwa hubungan pernikahan itu sudah putus. Contoh yang disebutkan oleh para ulama itu talak ya. Jadi kata talak itu juga bisa dipakai ya. Saya talak kamu dengan ladang itu. Maksudnya dengan ladang yang saya berikan dulu. Itu sebenarnya tebusannya sudah. Atau mungkin begini, tebus aku dengan ladang itu. Itu juga sudah kalau istrinya oke, berarti sudah oke gitu. Tapi yang lumrah disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu mengucapkan kata talak. Jadi kata talak itu sebetulnya ya bisa dipakai oleh suami ketika akan mentalak istrinya gitu, atau juga untuk tujuan apa? Permintaan istri. Bisa dipahami ibu ya. Tapi bedanya kalau talak itu memang keinginan si suami, kalau hulu keinginan dari istri, walaupun kalimatnya hampir sama-sama menggunakan kata talak gitu. Kita dulu kira-kira ya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian meminta Pak Sabit untuk apa namanya ya, mengucapkan kata-kata talak gitu. Ya, kan orang Indonesia gitu ya. Di dalam kan ada Pak Imron, Bu Imron gitu. Yang di Quran ada surah Ali Imron. Ya, apa artinya Ali Imron? Keluarga Pak Imron gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu rahmatullah. Akhirnya mereka kemudian berpisah. Ya, Pak Sabit dan Bu Sabit kemudian terputuslah ikatan pernikahan. Sebelum kami lanjut Bapak Ibu rahmatullah, karena di tulisan ini tidak kami cantumkan tentang iddah. Ya. Ketika istri itu hulu Bapak Ibu ya, hulu gitu. Artinya saya ulangi, ketika istri menggugat cerai kepada suaminya dan suaminya setuju untuk mentalak istrinya karena ada gugatan cerai dari si istri, maka istri itu menjalani masa iddah seperti talak biasa 3 kali apa? Atau 3 kali suci. Tetapi si suami tadi tidak bisa rujuk kepada istrinya kecuali ada keridhaan dari istrinya. Ini beda dengan talak Bapak Ibu ya. Kalau talak itu talak satu misalkan ya, udah suami istri belum pernah talak, kemudian suami bilang mulai sekarang kamu saya talak. Ternyata besoknya si suami kemudian menyesal, ya udah langsung aja rujuk ya dek, mau istrinya ribut enggak, udah itu selesai rujuk terjadi gitu. Tetapi kalau dulu ketika terjadi putus hubungan pernikahan karena hulu ini tadi, maka si suami tidak bisa seenaknya rujuk kepada istrinya kecuali memang ada dari istrinya. Lebih berat ternyata ya. Kok diterima kompensasinya dulu ya? Suruh siapa diberi? Kalau masih sayang mending gak cari alasan yang lain gitu. Bilang aja aku tresno karo kowe bahasa Jawanya gitu. Aku masih cinta loh dek misalkan. Gak usah lah.
Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, kalau dalam hadis ini ternyata yang menjadikan imbalan itu adalah mahar. Akan tetapi ini tidak hanya mahar, bisa istri mengajukan atau suami bisa mengajukan enggak mau kalau cuma imbalannya itu. Ya sama dulu ketika ibu-ibu minta mahar itu apa saja? Enggak, ya boleh sebetulnya, itu boleh. Suami saya kan enggak mau, enggak minta. Bukan salah suaminya. Ya, bisa bagaimana dulu calon istri boleh meminta mahar kepada calon suaminya, pokoknya saya minta mahar umroh kan. Boleh meminta itu. Sama ketika istri ingin menggugat cerai suaminya, boleh suami mengajukan, yang enggak juga ya, boleh mengajukan bentuk apa kompensasinya gitu. Bisa dibantu juga ya. Umpamanya gini deh, saya mau menggugat cerai gitu ya. Kalau kompensasinya berupa ini misalnya. Gitu. Kenapa? Kenapa? Iya, boleh juga itu. Sebagaimana dulu istri boleh meminta apa namanya mahar sesuai dengan keinginan calon istri. Tapi kemampuan gitu, kemampuan artinya sewajarnya juga. Minta bulan bintang gitu, kelola partai bulan bintang dan seterusnya, artinya sewajarnya gitu. Dan memang kata Nabi itu paling baiknya mahar adalah mahar yang paling mudah, kata Nabi. Jadi ibu-ibu dulu luar biasa gitu ya, mahalnya tidak merepotkan suami, saya penting sah gitu kan, sah alhamdulillah gitu. Gitu. Ya mungkin mahalnya ada yang 100.000, tapi dulu tuh banyak 100.000. Intinya ini kompensasi dari gugatan cerai bisa dinegosiasikan gitu ya. Tapi istri tetap bisa mengajukan. Kalau ini gimana? Kalau itu gimana? Bisa mengajukan juga.